juga ada nih pertanyaan lagi, Mas Iswan. Uh, Bagaimana cara mengatasi anak yang suka tantrum ketika di tempat umum? Nah, gimana ya? Ini orang tua kayak nanggung malu gitu ya. Ini anak siapa ini gitu. Karena mungkin ketika ngeliat anak orang nangis gitu kayak, ini orang tuanya ngasuhnya gimana sih? Kita juga biasanya jadi komentator gitu ya dalam hati gitu. Cuman yang kita pahami dari tantrum itu sendiri, Mams, gitu ya. Kenapa anak itu tantrum? Pertama adalah belum mampunya anak untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan. Gitu ya. Makanya kan tantrum itu kan gak ada angin, gak ada hujan, tantrum itu pasti gak mungkin. Pasti anak menginginkan sesuatu, tapi gak kesampaian. Beli makanan, beli mainan gitu ya. Belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Nah, apakah kondisi tantrum ini wajar? Sebenarnya wajar, tapi balik lagi terkadang yang membuat tantrum ini jadi terpelihara adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal nih, kalau misalnya let's say di bawah usia prasekolah gitu ya, 6 tahun ke bawah, pendekatan paling efektif adalah terapi perilaku atau pembiasaan. Jadi anak ketika tantrum adalah kita kasih distraksi. Kita kasih distraksi. Karena anak itu sebenarnya gampang banget ke distrak, Mams. Jadi misalnya ketika lagi nangis gitu, let's say ambil konteks di mall gitu, wah itu tempat rame gitu ya. Itu beneran kita harus sikap kita gendong dan sebagainya, langsung kita move ke tempat yang lain, perpindahan lokasi itu gitu. Karena kalau misalnya kita biarkan, apalagi di tempat umum ya, kalau misalnya kita biarkan, ya anak akan tambah menjadi-jadi, teriakannya makin kencang dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau justru akan membuat pasti berontak juga, gimana tuh, Mas? Oke, gitu. Nah, itu tadi perpindahan tempat tadi, gitu ya. Perpindahan tempat itu satu, kemudian bisa perpindahan objeknya. Oke, tadi itu misalnya ada burungnya ada berapa gitu. Coba cari ini, coba cari itu. Jadi beneran kesigapan untuk mengalihkan perhatian. Gitu. Karena anak akan tetap tantrum ketika objek yang diharapkan atau yang diinginkan tuh masih ada di radarnya dia. Masih di situ tuh kalau dapat gitu. Nah, kemudian terkadang konsekuensi lain, benar. Konsekuensi lain misalnya Kak Ciki yang terkadang refleks orang tua adalah mencubit gitu ya. Atau misalnya pukul-pukul gemes gitu ya, tapi kok beda rasanya gitu. Tentu ini juga perhatikan intensitasnya gitu ya, karena jangan sampai nanti anak jadi mendapatkan ketika dia, ini balik lagi, saya kan juga psikolog dewasa juga ya Kak Ciki, terkadang anak itu merekam bagaimana ketika dia dalam kondisi emosional direspon oleh keluarganya. Gitu. Jadi misalnya ketika dia nangis tapi yang konotasinya adalah kekerasan, tentu itu akan kerekam. Jadi, Mas, gimana ya Mas caranya saya untuk menahan diri tidak dalam tanda kutip menyakiti anak saya sendiri gitu. Ya kita bisa mindset ke diri kita sendiri ya, sugesti ke diri kita sendiri. Saya tidak ingin memberikan banyak pengalaman negatif ke anak secara psikologis. Iya. Gitu. Karena memori itu, Kak Ciki dan teman-teman, itu biasanya akan mengendap, akan mengkristal gitu ya, ketika emosi kecampur sama pengalaman gitu. Jadi misalnya anak lagi pengen banget makan es krim gitu, tapi kita terlalu ekstrim dalam memberikan respon, anak akan mengasosiasikan itu, wah aku jadi takut nih sama es krim, karena misalnya orang tuaku kalau aku minta es krim langsung digalakin. Anak kan sesederhana itu menangkap sebab akibat, makanya sebab akibat yang kita berikan kalau bisa seramah mungkin. Gitu. Gimana caranya tuh? Misalnya kita mau melarang anak kita untuk nggak makan es krim, kita harus kasih pengertiannya tuh kayak gimana sih, Mas? Oke, pertama adalah ketika kita bisa memberikan distraksi dulu, itu satu gitu, es krim. Tapi bisa loh kalau yang manis makan yang lain dan sebagainya. Misalnya kalau yang manis misalnya ada coklat gitu, atau misalnya permen gitu. Kita coba asosiasikan. Jadi larangan harapannya juga bisa orang tua imbangi dengan solusi gitu, agar anak itu tidak merasa gak dibolehin terus sama orang tuanya, dilarang terus, dikekang gitu ya. Kayak mungkin kalau Gen Z sekarang, orang tua aku toksik gitu ya, apa-apa gak boleh gitu. Padahal larangan itu bisa jadi kenapa dalam tanda kutip dianggap toksik, mungkin tidak diimbangi dengan penjelasan, tidak diimbangi dengan solusi lain atau alternatif lain. Gitu. Jadi kreativitasnya adalah dalam memberikan alternatif atau solusi terhadap keinginan anak yang bisa memberikan efek kesenangan yang serupa. Misalnya main game sama senengnya kok sama kayak ngejar kelinci di taman belakang. Jadi
Yang dicari kan sensasinya di situ. Tapi kan kok boleh main gadget, tapi orang tua nggak ngasih solusi. Terus kesenangan anaknya dapatnya di mana nih? Iya. Terus apa dong gantinya? Kita harus cari solusi lain. Iya. Kamu lebih baik jangan main gadget, tapi kamu main aja sama teman-teman kamu gitu kali ya Mas ya. Kayak ada solusi atau penggantinya gitu kan? Ada penggantinya yang sekiranya bisa memberikan efek kesenangan yang sama yang dirasakan oleh anak. Karena anak takutnya jadi trauma gitu ya Mas. Mungkin ya sih. Bener gitu. Jadi itu tadi balik lagi ketika memanjakan tadi kan sebenarnya efek samping ke depannya adalah anak jadi tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan lingkungan nyata. Gitu. Saya beberapa kali dapat kan anak kelas 3 SD itu masih di fase dianterin sama orang tuanya. Karena orang tuanya nggak tega, tapi anaknya juga nggak mau lepas dari orang tuanya. Padahal misalnya di usia sekolah, aspek kemandirian itu kan perlahan-lahan sudah harus mulai tumbuh ya. Nah, bisa jadi ya karena pembiaran tadi, yang niatnya adalah tidak ingin anak kesusahan, tapi justru malah menyusahkan kita. Iya benar. Gitu. Iya benar sih Mas. Jadi banyak sekali nih kalau berbicara tentang dampak dari pengasuhan secara psikologis ketika anak nanti sudah dewasa atau agak besar. Makanya sangat berpengaruh banget, apalagi saat anak lagi golden age ya. Anak tuh benar-benar dan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan gitu. Banget. Jadi kalau di psikologi familiarnya children see, children do gitu. Jadi memang apa yang anak lihat itu yang anak lakukan. Anak lakuin. Benar sekali. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak Ciki dari followers kita atau viewers kita hari ini? Aku lagi baca-baca sih Mas. Apakah salah cara mendidik anak dengan keras yang sering menggunakan kata-kata kasar itu boleh? Waduh, takut banget nih. Menggunakan. Jawaban. Iya. Ya, gitu ya. Jawabannya adalah sangat tidak disarankan, gitu ya. Kalau boleh atau tidak boleh kan pasti orang tua punya alasan dalam memberikan sikap tertentu, gitu ya. Tapi sangat tidak disarankan, gitu. Karena anak-anak itu jangan sampai dia melihat dirinya sendiri negatif. Makanya sekarang kan banyak sekali ya Kak Ciki, kayak misalnya quarter life crisis deh ya. Gitu, kayak saya ambil contoh yang relate, gitu, yang relevan. Quarter life crisis itu kalau ditarik mundur, orang-orang yang susah menghadapi quarter life crisis biasanya dicek dari bagaimana orang tuanya memperlakukan dia selama ini. Apakah sering dikasih label-label negatif, misal kayak kamu bodoh gitu, kamu nggak bisa, kamu nggak sehebat tetangga, kamu nggak sehebat sepupu. Jadi ada perbandingan gitu ya. Comparing. Iya gitu. Karena walaupun masih anak-anak itu masih punya namanya self esteem, merasa berharga. Merasa berharga. Kalau bahas itu. Jadi karena saya biasanya ketika ketemu klien dewasa ya Kak Ciki dan para moms gitu, ketika saya tarik ke belakang itu masih kena gitu. Dalam artian justru malah masa-masa kecilnya yang dia teringat banget. Dulu Mas aku dibesarkannya ABCD begini begitu. Ketariknya di situ. Iya. Padahal dia lagi punya masalah di kantor, tapi ketika ditarik akarnya dari sana ternyata. Jadi dia saya punya satu klien gitu Kak Ciki, usia dewasa. Kakak adik saya pegang. Kakak adiknya saya pegang gitu. Pola asuhnya dengan kekerasan. Bapak ibunya kekerasannya fisik, gitu ya, beneran fisik dan ditambah verbal. Kamu nggak bisa, kamu nggak sehebat ibu dulu, kamu nggak sehebat bapakmu dan sebagainya. Anak itu sekarang gitu. Padahal sudah kerja di Malaysia ya Kak Ciki. Jadi memang beneran secara kognitif saya akui bagus, tapi kepercayaan dirinya mudah runtuh. Dia jadi anti kritik. Jadi anti kritik gitu. Jadi kayak ketika misalnya dikasih masukan, bagi dia itu sebagai sebuah ancaman. Padahal kan kritik itu membangun. Tapi ketika dia dikritik, egonya terluka. Nah itu saya tarik mundur, kakak beradik ini dapat pola asuh yang seperti itu, yang kasar, verbal maupun non-verbal. Jadi sangat tidak disarankan ya, karena efeknya tuh jangka panjang. Betul. Tapi ya iya sih, jangan lah ya, jangan sampai kita mendidik anak kita dengan kata-kata. Jangan sampai ya. Jangan sampai, aduh. Iya. Sama itu dia, kita nggak boleh tuh moms kayak
lain, karena setiap anak itu pasti memiliki kayak memiliki sesuatu yang berbeda gitu dari anak yang lainnya, dan setiap anak itu berharga ya kan, pasti punya kelebihan dalam hidup masing-masing gitu loh.